kasih. Halo, selamat siang. Dengan Kak Olip ya? Iya, Kak. Oh iya, silakan masuk. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Mari masuk, silakan Kak Olip. Bagaimana posisinya Olip, sudah nyaman? Iya, Kak, sudah nyaman. Oke. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Saya mengerti sekali kamu pasti lagi sibuk ya dengan hektiknya perkuliahan. Terutama kamu harus bagi waktu kerja, kuliah, dan kamu masih mau menyempatkan waktu untuk datang di konseling hari ini. Kakak sangat hargai dan apresiasi kesediaan kamu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya eh cukup baik. Oke, cukup baik ya. Berarti sedikit rasa gugup kah? Iya, ada rasa juga. Silahkan tenangkan hati, silahkan duduk dari posisi yang paling nyaman. Oke, ada baiknya sebelum kita masuk ke sesi konseling kita mulai dulu dengan doa agar diberi kelancaran dan juga kita bisa sepakat untuk bisa mencapai tujuan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini dan Kak Olive untuk melakukan layanan konseling. Tuhan, penuh kami hikmat dan kebijaksanaan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh mencapai tujuan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Oke, amin. Bagaimana nih Olivia, keadaan kamu selama belakangan ini menjalani hari-harinya? Jujur kalau mau ditanya keadaan saya, jujur saya merasa capek. Terus juga saya karena capek kerja, terus kuliah, terus banyak tugas, jadi ya sedikit capek. Oke, aku paham banget ya kondisi kamu saat ini dan aku ucapin terima kasih sudah mau jujur ya dari awal. Kakak mau jelaskan sedikit ya kesepakatan kita bersama nih. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kamu perlu tahu, kamu boleh bebas menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan dengan sukarela, sesuai dengan apapun yang ingin kamu bicarakan. Tenang saja, semuanya bersifat rahasia. Percaya bahwa tidak akan dibocorkan dan semuanya bersifat aman. Nah, kamu juga bebas menceritakan sejauh mana, kapan kamu mau berhenti, apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang ingin kamu capai. Jadi itu yang akan menjadi tujuan dan fokus kita saat ini. Oke, bagaimana Olive, sudah paham? Ya sudah paham. Oke, mungkin kamu masih ingin baca-baca sedikit. Di sini ada lembar ketentuan dan kesepakatan layanan kita. Kamu boleh bertanda tangan di bawah sini, nanti dilanjut dengan saya. Oke. Oke, terima kasih Olivia. Sudah siap untuk dilanjut ya? Iya. Oke, sekarang kakak mau ingin dengar lebih dalam lagi nih dari Olive. Apa yang kamu rasakan selama belakangan ini sehingga mendorong kamu untuk datang ke konseling hari ini? Oke, seperti yang tadi sudah saya ceritakan kepada kakak, yang karena kesibukan saya seperti itu tadi, kuliah sampai bekerja, terus juga sekarang kan banyak tugas, jadi saya susah untuk mengatur waktu. Kemudian juga saya karena susah mengatur waktu itu, jadi banyak sekali hal-hal yang saya alami, dari kelelahan, kemudian intinya sulit ya, kesulitan yang saya alami. Ya, oke, kakak paham di sini semacam ada lingkaran ya untuk yang kamu alami, di mana kelelahan ketika bekerja, tugas yang sudah mulai terbengkalai ya, dan kamu juga tidur jadi larut malam dan pagi hari harus tetap memulai kegiatan dan kondisi lelah. Apa yang kamu rasakan ketika hal itu terjadi, kamu menghadapi kondisi tersebut? Hal yang saya rasakan pastinya banyak sih, tapi salah satunya adalah saya merasa sedikit bersalah kepada diri saya sendiri karena tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa mengatur kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Oke, paham. Berarti adanya rasa bersalah ya.
perasaan bersalah itu wajar ketika kamu tuh sudah berusaha ya untuk membagi waktu kamu dan sebaik mungkin dan semampu kamu, namun ternyata usaha itu belum maksimal. Dan dari yang kamu alami itu, dari diri kamu, dampak yang kamu alami apa terhadap akademikmu? Dampak yang saya alami pastinya banyak sih, terutama ketika misalnya kuliah, pastinya saya tidak bisa fokus dalam proses perkuliahan. Kemudian juga saya sering lambat mengantar tugas, jadi sering mengerjakan tugas itu saat deadline, saat sudah dekat deadline. Berarti ada perilaku prokrastinasi ya, menunda-nunda tugas ya. Oke, dari situ kapan biasanya prokrastinasi itu terjadi, sering terjadi? Pada saya pada saat saya merasa tubuh saya lelah. Oke, saat tubuh lelah ya. Berarti saat kondisi memang kehabisan energi. Itu hanya di kondisi tertentu saja. Iya, biasanya itu terjadi di kondisi tertentu. Oke, berarti biasanya sebelumnya kamu itu termasuk orang yang serius ya dalam mengerjakan tugas. Iya. Oke, berarti ini hanya kondisi tuntutan dalam pekerjaan dan juga membagi waktu dalam perkuliahan ya. Eh, Oke, kalau dipikir-pikir nih Olive, apa distraksi yang paling sering kamu alami? Distraksi yang paling sering saya alami itu distraksinya seperti Gangguan yang kamu sering alami nih yang sampai buat kamu harus menunda-nunda kerjaan tugas kamu. gangguan yang sering saya alami itu adalah scrolling. Ya, scrolling HP ya. Scrolling HP. Tepat sekali, itu pasti benar sih karena semua orang pasti mengalami hal demikian. Oke, jadi kamu banyak membuang waktu kamu di scrolling ya. Iya. Itu posisinya biasa posisi paling nyaman itu lagi apa? Posisi paling nyaman itu setelah saya pulang kerja sih. Posisi pasti lagi rebahan. Iya, posisi ya rebahan. Kalau dipikir-pikir nih menurut kamu apa sih yang sebenarnya jadi akar semuanya ini? Mengapa kayak rasanya sulit sekali tuh untuk memulai kerjaan yang kamu tahu sendiri bahwa tugas itu penting untuk segera dilakukan, untuk segera dikerjakan? Itu biasanya rasa rasa malas, rasa mager, terus juga karena kelelahan tadi kan. Iya. Pasti kondisinya mumet ya. Iya. Kan? Oke. Apa yang kamu katakan itu kalau dalam CBT atau Cognitive Behavior Therapy itu dipahami bahwa sebuah cognitive distortion. Jadi cognitive distortion ini ketika cara berpikir itu mengecilkan urgensi. Jadi dia lebih mengenyampingkan hal yang penting demi kenyamanannya. Jadi otak itu merespon bahwa dia ingin menghindari hal yang membuat dia tidak nyaman. Nah, salah satunya itu adalah menghindari tugas. Nah, tugas itu dianggap seperti beban buat diri kamu yang membuat kamu jadi menunda-nunda pekerjaan kamu. Dan itu bukanlah hal yang malas atau kayak kamu tuh malas gitu, melainkan kondisi kamu yang sedang dalam kelelahan secara fisik. Jadi kamu tuh hanya dalam kondisi kelelahan dan kurang dalam mengelola dukungan sistem dalam diri kamu. Kalau mau tanya lagi nih, bagaimana selama ini kamu biasanya merespon ketika tiba-tiba sadar kalau deadline itu sudah di depan mata? Pastinya kayak kaget begitu, kayak hah, saya harus buru-buru gitu, jadi saya terburu-buru. Ya, panik ya. Panik ya. Apa yang sudah pernah kamu coba sebelumnya untuk memperbaiki pola ini? Banyak hal sudah saya coba, dari membuat planning, Ya. terus membuat saya buat planning tapi pada akhirnya saya tidak kerjakan. Oke. Itu sudah coba membuat planning itu berkali-kali. Oke, berarti langkah yang kamu sudah pernah coba itu adalah langkah yang bagus dan itu langkah dasar untuk kita memulai semuanya. Dan yang pastinya nanti itu tidak akan sulit, cuman kamu kekurangan dalam strategi dalam memastikan kalau rencana kamu itu sudah tercapai atau belum. Nah, ini nanti yang akan kita rancang bersama nih, Olive. Kemudian kamu sudah memiliki rencana yang
kamu harus bisa memiliki rencana yang benar-benar bisa kamu jalankan nantinya. Nah, kakak ingin mengajak kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Fakta bahwa kamu bisa menjalani kehidupan dengan berusaha untuk tetap life balance antara pekerjaan, perkuliahan, mengerjakan tugas, juga tidak tinggal bersama orang tua, dan kamu masih memiliki kesadaran untuk mencari bantuan. Dan itu bukan hal yang sepele buat kakak. Apa yang menurut kamu membuat kamu bisa bertahan sejauh ini? Mungkin karena saya mau serius dalam perkuliahan ini dan saya tidak mau terganggu dengan karena pekerjaan. Itu modal yang sangat besar buat kamu, dan kamu harus tetap mempertahankan motivasi itu karena kamu punya tujuan yang jelas dan pasti ya untuk bisa bertahan sejauh ini, dan itu yang kekuatan terbesar yang harus kamu pertahankan dalam diri kamu, dan itu bisa jadi fondasi untuk membangun sistem baru kita bersama. Kamu siap untuk selanjutnya? Siap. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu menetapkan tujuan. Kita akan merumuskan tujuan bersama. Nah, di sini tuh kakak mau ajak kamu untuk membayangkan beberapa bulan ke depan nih. Misalnya di minggu-minggu depan ini kamu kondisi seperti apa yang ingin kamu capai terkait dengan manajemen waktu dan pengelolaan diri kamu? Saya ingin punya waktu yang jelas dalam perkuliahan, kemudian pekerjaan, kemudian saya ingin kuliah, belajar, dan pekerjaan saya ingin punya waktu yang seimbang. Yang seimbang ya. Oke, kakak paham, bagus, tepat sekali. Kakak senang dengan itu, kamu punya tujuan yang jelas ya, dan kita berarti sederhanakan ya menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama itu kamu mampu membuat dan menjalankan kegiatan kamu, jadwal mingguan kamu yang mengintegrasikan antara kuliah, kerja, terus belajar, dan juga waktu istirahat kamu. Oke, yang kedua itu kamu bisa mengurangi perilaku menunda-nunda tugas. Iya. Benar? Benar. Oke, yang ketiga kakak mau sedikit sarankan nih sama kamu untuk bisa mengerjakan tugas itu minimal Hamin 3. Itu tujuannya supaya bisa lebih efektif aja sih sebenarnya, dan yang pastinya yang ketiga itu kualitas tidur kamu bisa membaik, dan boleh tuh tidur maksimal itu jam 11 sih sudah boleh tidur, kamu boleh bangun di jam 5, jadi tubuh itu bisa terasa lebih segar dan cukup untuk beristirahat. Oke. Apakah dari ketiga tujuan tadi itu kamu merasa sudah cukup benar dan realistis dengan kondisi kamu? Iya. Oke, bagus. Sekarang kakak mau ajak kamu untuk flashback. Kamu coba ingat-ingat lagi nih minggu-minggu kamu sebelum kamu sibuk-sibuknya nugas, sibuk-sibuknya kuliah dan kerja. Kapan tuh waktu kamu produktif? Kapan kamu bisa paling sering terdistraksi dengan gangguan-gangguan, entah itu handphone kah, dan berapa jam kamu tidur selama setiap malam itu biasanya? Kakak kasih kamu waktu ya sekitar 3 menit deh, coba kamu pikirkan, nanti habis itu kamu ceritakan. Oke, bagaimana? Sudah boleh untuk kamu ceritakan? Jadi saya paling produktif itu pada saat pagi. Jadi itu masa-masa saya paling produktif. Karena saya belum melakukan aktivitas kan, jadi saya ingin melakukan sesuatu, jadi itu adalah waktu saya produktif. Kemudian kalau untuk waktu yang buat saya terdistraksi itu adalah waktu di mana saya pulang kerja. Itu adalah waktu di mana sangat terdistraksi karena kelelahan. Dan kamu memilih untuk beristirahat biasanya? Iya. Wah, luar biasa sekali ya, sejauh ini dengan waktu yang cukup singkat kamu bisa punya kemampuan untuk self monitoring diri kamu. Nah, di sini tuh ini informasi yang sangat berharga buat kakak, dimana ini akan kita tahu kapan
kamu produktif. Jadi kapan tuh waktu yang produktif hingga kita punya planning nih ke depannya untuk menyusun jadwal kamu kira-kira untuk bisa memperbaiki pola yang sedikit salah ke kemarin. Oke, coba deh kamu ingat-ingat kembali kalimat-kalimat yang biasanya sering muncul tuh ketika kamu eh, mengalami kelelahan, kemudian harus mengerjakan tugas. Kalimat-kalimat yang sering saya sampaikan gitu kepada diri saya, Iya, biasanya saya sering menyampaikan, saya sering bilang kayak, ih capek, nanti saja, ini masih bisa dikerjakan kok. Terus juga saya biasanya bilang kayak, ini nanti kalau hari ini dikerjakan belum tentu selesai, jadi mungkin besok saja. berarti menunda-nunda. Iya. Kemudian saya juga biasanya bilang kayak, ini kayaknya timingnya tidak bagus deh, bukan timing yang bagus untuk kerjaan tugas. Oke, kakak sudah catat ya tadi, dan sekarang kita lihat bersama kalimat-kalimat itu, apakah sudah sepenuhnya benar menurut kamu? Misalnya nih kayak tadi, saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Apakah menurut kamu itu fakta atau sebenarnya hanya kondisi tertentu yang buat kamu harus berpikir seperti itu? Seolah-olah kamu ingin membela isi pikiran kamu tuh. Kali itu bukan fakta deh. Oke, paham. Dan kalau dipikir lagi, pastinya itu kamu bisa mengubah dengan kalimat yang lebih akurat lagi. Kayak misalnya nih, di sini salah satunya, saya tidak bisa memanage waktu. Harusnya kayak kalian bisa mulai dengan saya sedang belajar untuk membangun nih sistem manajemen yang baik. Ayolah, berdamai nih, ayo semangat gitu. Misalnya begitu. Dan di sini juga ada contoh-contoh lain. Kakak mau minta tolong kamu nih isi deh salah satu dari sini yang kosong, salah satu kalimat negatif lagi yang sering kamu lakukan, yang kamu ucapkan dalam diri kamu. Kemudian kalau itu diubah jadi hal yang positif, apa kira-kira? Oke, oh ini yang nanti aja masih ada waktu ya, biasa sering menunda-nunda. Kamu ubah menjadi mulai sekarang 20 menit saja karena langkah kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Wah luar biasa nih, berarti sejauh ini kamu sudah mulai membangun self talk yang baik dan lebih positif ya. Kakak ingin kamu ingat baik-baik bahwa dari kesadaranmu untuk datang mencari pertolongan ke sini, bantuan untuk itu bukan tanda kelemahan. Jadi ini merupakan bukti nyata dari kekuatan kamu yang mau berkembang, di mana kamu menyadari bahwa adanya kendala dalam diri kamu dan kamu mau mengoptimalkan apa yang sempat tertunda, apa yang menjadi hambatan sehingga kamu mengusahakan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kamu melakukannya dan kamu mau berusaha untuk berkembang ke depannya dan kakak sangat apresiasi pilihan kamu saat ini. Nah, sekarang dari hasil observasi kamu tadi yang cukup singkat, kita sadar bahwa waktu emas kamu itu adalah di pagi hari, ya. Jadi itu adalah waktu yang produktif. Nah, menurut kamu nih, untuk mengerjakan tugas-tugas akademik itu kan membutuhkan konsentrasi. Apakah di pagi hari mungkin bisa ini ya, bisa lebih produktif, lebih konsentrasi dalam mengerjakan tugas kamu? Menurut kamu setuju apa tidak? Saya setuju. Berarti kamu bisa tuh bagi waktu kalau di pagi hari. Iya, kalau pagi hari saya bisa bagi waktu. Kamu pernah coba sebelumnya? Iya, sebelum saya bekerja dan sebelum saya bekerja dulu ketika ada tugas pasti saya akan mengerjakannya di pagi hari atau di subuh jam 5. Berarti sebelumnya dari sekolah sudah sempat melakukan Iya. hal begitu ya? Oke, paham. Berarti nanti kamu bisa coba lagi nih bangun kembali. Berarti kita harus mulai dari nol, yaitu malam hari.
memperbaiki pola tidurnya. Jadi bisa bangun tepat waktu. Nah, jadi kalau kamu bangunnya 45 menit lebih awal, kamu bisa pakai 30 menit itu untuk mengerjakan tugas, review-review materi dari perkuliahan. Dan 15 menit mungkin kamu bisa pakai untuk siap-siap sebagai persiapan juga ya ke kampus. Iya. Dan dari sini tuh kecil tapi konsisten. Menurut kamu bagaimana? Mungkin bisa dicoba. Ya, menarik ya. Ya, benar. Oke, bagus kalau begitu. Berarti kita lanjut lagi ke setelah pulang kerja. Nah, ini kan yang paling tricky nih ya. Iya. Setelah pulang kerja itu jam 1 malam ya. Iya. Sementara kamu biasanya tidak langsung tidur. Iya. Nah, biasanya apa yang kamu lakukan tadi? Main HP. Main HP. Nah, itu kan jadi distraksi ya buat kamu untuk harusnya istirahat. Nah, kan kamu itu biasanya terdistraksi setiap sudah pulang ini ya, pulang kerja dan harus istirahat sambil scrolling HP. Kamu boleh coba nanti waktu selama 30 menit sampai 1 jam itu adalah waktu recovery. Sebenarnya kan jam 1 itu kurang balance ya buat anak kuliahan karena kurang efektif tuh buat bangun paginya. Nah, kakak mau sarankan kamu sedikit bahwa ada baiknya kamu fokus untuk istirahat dulu. Kalau memang kamu belum rasa ngantuk dan kamu rasa sekiranya masih mampu untuk kerjakan tugas, coba kamu simpan dulu HP kamu di tempat yang tidak terjangkau. Tapi bukan berarti kamu harus silent HP, nggak apa-apa. Tapi yang untuk menghindari distraksi saja. Nah, ketika sudah ada, nanti sudah mulai baik nih. Setelah itu jam berikutnya kamu bisa gunakan untuk mengerjakan tugas atau kalau memang sudah saatnya tidur, kayaknya jam 1 jam 2 itu sudah boleh harus tidur sih. Nanti supaya pola tidur itu bisa kembali lagi sekitar jam 6 mungkin paling lambat kayaknya sudah cukup untuk kamu bangun dan mulai lagi kegiatan itu. Kalau menurut kamu bagaimana? Ya, saya kayaknya setuju sih dengan pendapat dari kakak. Kalau main HP itu agak kesulitan nggak untuk menghindarinya? Ya, itu dia masalahnya di situ karena ketika saya sudah kelelahan, saya pikir HP itu adalah solusinya. Jadi seperti itu. Ya kayak pasti rebahan sambil scrolling HP itu hal yang paling enak ya, paling nyaman sih, betul banget sih pasti. Dan sebenarnya itu tidak harus kamu matikan HP-nya, cukup dengan menyimpannya di tempat tertentu yang tidak terjangkau. Jadi ini tuh berupa stimulus kontrol yang bisa mengurangi pemicu distraksi dari lingkungan kamu. Nah di sini aku mau tunjukin ke kamu, mungkin sekiranya ini bisa jadi bahan untuk kamu melihat dan mempertimbangkan tentang kondisi dan waktu-waktu tertentu yang kamu bisa bagi untuk kedepannya. Bisa baca-baca sesingkat sebentar dan itu kan ada di awalnya di hari Senin. Kan kalau perkuliahan juga kan tidak setiap hari ya, tidak setiap jam full, mungkin ada waktu-waktu istirahat. Nah kan kamu kan terlambat bangun tuh biasa, atau kurang cukup tidur, kamu boleh pakai waktu kamu untuk istirahat di jam-jam istirahat itu, atau kalau kamu rasa cukup berenergi, kamu boleh juga tuh untuk sambil mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita buat kontrak diri. Jadi kontrak diri ini tuh bukan untuk kamu janji ke saya, tapi janji ke diri kamu sendiri. Bagaimana? Dan kalau dari kamu nih, apa hal yang ingin kamu komitmenkan dalam diri kamu ke depannya? Saya ingin supaya saya bisa menggunakan waktu dengan baik. Kemudian supaya saya tidak punya rasa bersalah atas diri sendiri. Oke, luar biasa. Kakak mau tambahkan satu lagi nih, dimana kalau kamu berhasil menjalankan apa yang kamu jadikan komitmen hari ini, kamu boleh self reward, dimana kamu bisa beli hadiah apapun yang kamu pengen. Mungkin kamu pengen jajan, pengen minum, pokoknya apa tuh yang paling menyenangkan. Jadi kayak kamu punya target nih, kayak hari ini kamu sudah buat jadwal kayak ini nanti nih, di sini ada lembar jadwal. Kamu bisa kamu buat jadwal ini, misalnya satu tugas terselesaikan di jam sekian, tugas kedua terselesaikan di jam sekian. Kayak apa nih yang membuat saya mendorong saya untuk bisa selesaikan hari ini? Saya harus beli donat.
pasti itu akan lebih mood sih dalam mengerjakan tugas. Di sini ya, di sini kamu boleh tulis komitmen perilaku yang akan kamu ubah. Nanti kamu boleh kerjakan di rumah untuk jadi bahan baca-bacaan kamu juga. Dan ini juga kakak sudah sediakan buat kamu jurnal ya, jurnal harian atau jadwal harian yang kamu boleh tulis-tulis selama kamu menjalani kegiatan. Baik. Oke. Jadi jurnal harian itu untuk membantu kamu self monitoring secara tertulis, tidak hanya sekedar kamu ingat-ingat saja, dan kamu juga bisa mengevaluasi diri kamu, melihat apakah ada perubahan nyata nih. Oke, tidak terasa sudah berada di penghujung sesi kita hari ini. Kakak ingin dengar dari kamu apa yang kamu rasakan dari konseling hari ini. Saya merasa sangat senang karena akhirnya saya bisa dapat jawaban dari pertanyaan yang selama ini saya tanya-tanyakan tentang bagaimana cara saya mengatur waktu, karena selama ini saya bingung untuk menceritakan hal ini kepada siapa, dan hari ini ternyata kakak bisa memberikan saya solusi. Jadi saya senang sih. Terima kasih ya kak. Terima kasih banyak Olive, senang banget kalau kamu bisa dapat insight baru dari pertemuan kita hari ini, dan kakak berharap kamu bisa mempertahankan dari pemahaman kamu, dan terutama kakak harapkan juga akan ada perubahan positif ke depannya. Dan dengan kamu sudah tetap bertahan sejauh ini, tetap berusaha untuk mencari jalan keluar yang tepat untuk datang ke konseling hari ini. Dari merasa kewalahan, kakak harap kamu bisa jadi orang yang lebih tertata lagi nantinya, kemudian punya rencana dan juga narasi diri yang lebih kuat dan positif, sehingga kamu punya dorongan-dorongan kecil sekedar dari dalam diri sendiri untuk bisa menemukan dukungan sistem untuk memulai mengerjakan tugas dengan baik. Dan kakak percaya kamu bisa membuktikan itu. Dan apapun itu hambatan di depan, kamu ingin bercerita, jangan sungkan untuk datang lagi, atau boleh kontak WA kakak untuk bercerita, atau kita mau mengadakan pertemuan lagi ke sesi berikutnya jika kamu ingin menceritakan lagi tentang bagaimana perubahan kamu, atau justru masih ada kendala, kakak akan selalu terbuka buat kamu. Dan kakak harapkan kita masih bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Sebelum itu, sebelum kita kembali, sekarang kita tutup dengan doa bersama, mengucap syukur karena boleh menyelesaikan pertemuan kita hari ini dengan lancar. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh selesai konseling hari ini. Tuhan, biarlah apapun yang sudah kami rancangkan tadi boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati Olive agar boleh tetap semangat dan tetap kuat dalam menjalani hari-harinya, terutama mengimbangi antara pekerjaan, tugas kuliah, dan apapun yang menjadi beban hidupnya. Tuhan bantu dia, tolong ringankan langkah kakinya, dan biar dia selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan dia selalu Tuhan karuniakan hikmat. Terima kasih Tuhan juga atas kebaikan-Mu. Saat ini saya juga sudah selesai membantu sesi konseling hari ini. Biarlah Tuhan selalu tanda-tangan dan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur dan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh tiba di tempat tujuan kami dan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak Olive. Ucapkan terima kasih. Semoga sukses, semangat UAS-nya, semangat kuliahnya. Oke. Terima kasih ya. Kak. Ini pulangnya dari siapa? Ini pulangnya sendiri. Oh, sendiri tadi ya? Ya. Oke, berarti langsung pergi ke tempat kegiatan? Iya. Atau gimana? Tempat kegiatan dulu. Oh, oke. Hati-hati di jalan. Iya, baik. Terima kasih ya kak. Iya.